Artinya umat ini dibekali dan bisa menjadi pembeda mana yang hak, mana yang batil. Dan ketika umat ini mengambil peran di masyarakat, harusnya bisa mewarnai dengan warna kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Para hadirin, warahmatullahi wabarakatuh. para viewers, hari ini alhamdulillah kita kedatangan lagi seorang tamu yang luar biasa, seorang guru, seorang ustadz, seorang akademisi dan praktisi juga. Hari ini kita di kesempatan yang berbahagia ini hadir Dr. Zulkarnain Lubis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustadz Lutfi. Apa kabar Ustadz, sehat? Alhamdulillah. Ketemu langsung lebih ganteng ya. Alhamdulillah ya. Sebab ada lensa-lensa kamera yang kadang-kadang bisa bikin hembal. Alhamdulillah, Pak Ustadz, kami ucapkan selamat datang di podcast. Kita menyebutnya ini YLC, Yapera Learning Center, yang kita mengundang berbagai macam pihak, praktisi, para akademisi untuk membahas berbagai macam hal. Siap. Hadirin, kita berikan dulu kesempatan Ustadz Zul untuk menyampaikan sedikit mungkin masa kecilnya, pendidikannya, sampai hari ini aktif di mana saja. Silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih Ustadz Haji Lutfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, saya nama lengkap Zulkarnain Lubis. Ya. Walaupun Lubis tapi kelahirannya Jakarta. Ini Jakarta asli nih. Jakarta asli. Lahirnya di Kebayoran Baru. Oh, Kebayoran Baru ya. Gede di Jatiwaringin. Nah, gede di Jatiwaringin. Adapun pendidikan S1 saya itu manajemen perusahaan. Nah, S2 saya lanjutin manajemen, lebih konsentrasi ke manajemen keuangan syariah. Nah, alhamdulillah berkesempatan menyelesaikan S3 saya di program doktor ilmu dakwah pengembangan masyarakat. Masyarakat. Jadi aktivitas hari ini Ustadz Lutfi ya selain mengajar sebagai dosen, akademisi, saya juga sebagai praktisi mengembangkan lembaga keuangan mikro ya, Baitul Mal wa Tamwil khusus di permodalan sektor mikro. Memang itu menjadi kepedulian dan core dakwah yang saya lakukan. Adapun kegiatan lain ya saya hobi memanah juga. Memanah dan berkuda saya lihat juga di CV-nya luar biasa ya. Walaupun belum akhir ya kalau berkudanya. Kalau manahnya boleh dites. Iya, itu saya rasa ya sebagai perkenalan. Terima kasih. Baik. Udah diundang ke IASI. Ya. Luar biasa podcastnya. Saya ngikutin setiap tayangannya di YouTube ya. Insyaallah. Alhamdulillah, kita mengucapkan terima kasih banyak. Tapi hari-hari ini kita mau diskusi dengan Ustadz Zul tentang beberapa poin, diantaranya tentang momentum Ramadan. Kita hari ini masih ada di pertengahan, alhamdulillah. 15-16 Ramadan 1444 Hijriah. Mengambil momentum Ramadan, kita ingin agak sedikit melihat tentang realitas umat Islam di Indonesia khususnya dan di dunia secara lebih makro, tentang kondisi real umat Islam paling tidak selama 10-20 tahun ke belakang. Saya melihat memang kondisi realita hari ini, kalau dikatakan baik-baik saja juga tidak. Penuh tantangan, penuh ujian, masih ada kerikil-kerikil yang perlu dirapihkan. Masih ada berbagai macam kemiskinan, ketertindasan, peperangan, termasuk penistaan terhadap sebuah ajaran agama. Saya ingin masuk dari gerbang itu sebenarnya, baru nanti kita menggeser ke hal-hal yang lain. Seperti apa tanggapan Pak Ustadz Zul mengenai kondisi real Islam saat ini yang saya rasa masih penuh dengan tantangan? Silakan. Iya, Ustadz Lutfi, betul sekali. Jadi memang kalau kita lihat realitas hari ini, kemajuan umat itu masih belum merata ya. Iya. Memang yang maju sangat maju sekali,
tapi juga ada yang masih tidak tertarik dari dampak kemajuan itu, atau tidak berdampak ya, malah terpuruk dan terbelakang. Ya, bahkan di negeri-negeri yang notabene negeri kafir, kemajuan Islam bisa dilihat pertumbuhannya. Perancis kalau nggak salah hari ini tuh sekitar komunitas Muslim itu 7 sampai 9 juta, gitu kan. Artinya yang terus animo masyarakat di sana itu untuk belajar dan mengetahui Islam itu sangat besar. Tapi di sisi lain negeri yang memang kultur keislamannya sangat kuat karena memang warisan keislamannya di situ dari sudut pandang kesejarahan, pengalaman memang sudah mengakar. Terbelakang, terutama pendidikan, aspek kesehatan, bahkan bagaimana mereka menata kelola ekonomi yang paling dasar pun masih uber-uberan gitu. Nah, ini sangat paradoks ya ketika kita memahami satu ayat Quran, Bismillahirrahmanirrahim, kuntum khairu umat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Artinya umat terbaik ini harusnya secara fitrah ya memang memimpin peradaban. Karena sesuai fitrahnya itu al-islamu ya'lu wala yu'la. Nah, jadi dari situ subhanallah ya, Allah memberikan sarana-sarana kemuliaan buat umat khairul ummah ini. Dengan kita dikasih hadiah setiap tahun Ramadan, ya di situ banyak keutamaan-keutamaan dan kemuliaan. Harusnya secara personal Muslim itu betul-betul unggul dan utama, baik dalam sektor kehidupan dunianya maupun akhiratnya. Iya, ruhiyahnya gitu Ustaz Lutfi. Iya, memang ini jadi hal yang menarik ya. Ada gap antara Islam sebagai sebuah konsep dan ajaran yang sangat mulia dengan realitas kondisi di lapangan. Padahal sejatinya kita tentu sepakat bahwa agama ini, Islam ini menguatkan manusia dan memuliakan manusia. Betul. Saya yakin kalau tanpa Islam nih kita udah saling bunuh pasti. Betul. Tanpa Islam kita sudah saling hina, saling caci, saling maki, saling menyakiti. Betul. Karena memang manusia punya fitrah nafsu untuk menguasai dan sebagainya. Tapi karena Islam maka diaturlah haknya, kewajibannya, keamanannya dan sebagainya. Ada apa sebenarnya? Ada gap yang terjadi antara konsep Islam dengan realitas di masyarakat. Ada miskonsep yang terjadi di sini. Kalau menurut Ustadz Zul, apa yang mengakibatkan ada gap ini di hari ini? Itu yang harus menjadi keprihatinan kita bersama ya Ustadz Lutfi. Karena ketika kita berikrar sebagai Muslim dan beriman, harusnya tanggung jawab din ini, agama ini menjadi tanggung jawab kolegial kita semua. Nggak hanya tanggung jawab kiai, ulama, ya kan, para habaib, pemuka-pemuka umat di masyarakat, tapi setiap individu yang memang dia sudah berikrar sebagai Muslim harus punya kepedulian. Punya kepedulian sosial yang sama, punya kepedulian bagaimana masyarakat memahami akidah yang benar bersama, sehingga ketika ada seruan, ketika ada panggilan untuk perintah Allah Subhanahu wa taala, semua menyambutnya dengan antusias yang sama. Nah, ketika ini terjadi bisa dibayangkan ya. Apalagi di Ramadan ini kan ayat Al-Qur'annya jelas, Sahrul Ramadan allazi unzila fil Qur'an hudalinas wa bainal minal huda wal furqan. Artinya umat ini dibekali dan bisa menjadi pembeda mana yang hak, mana yang batil. Dan ketika umat ini mengambil peran di masyarakat, harusnya bisa mewarnai dengan warna kebaikan. Hanya warna kebaikan, sehingga hal-hal yang batil itu dengan sendirinya akan tergerus. Dan kalau ini menjadi tanggung jawab atau kewajiban setiap individu Muslim, dan Allah memberikan semacam hadiah yang begitu istimewa dan mulia di Ramadannya,
Jangan sampai Ramadan itu kemenangan di bulan yang mulia ini tapi tidak diikuti oleh 11 bulan berikutnya. Karena tidak tertatanya lingkungan, sistem kehidupan dan tata perilaku masyarakat. Nah, baik sekitar kita maupun secara umum gitu Ustaz Lutfi. Kalau kita ingin agak lebih menukik misalnya, apakah ada faktor-faktor lain yang mengakibatkan munculnya gap antara Islam sebagai sebuah ajaran yang rahmatan lil alamin dengan kondisi umat Islam per hari ini? Apakah ada faktor-faktor internal misalnya dari tubuh umat Islam sendiri, ataukah ada faktor-faktor eksternal yang menekan umat ini secara umum baik di Indonesia maupun di dunia yang mengakibatkan gap makin terjadi? Apakah ada misal faktor dari ulama dan umaroknya, faktor dari katakanlah kebijakan-kebijakan di negara tersebut? Karena bisa kita lihat di berbagai macam negara yang Islamnya cukup kuat, justru banyak konflik. Kita lihat Pakistan, kita lihat termasuk Indonesia, termasuk yang lainnya. Saya rasa apa kira-kira faktor intrinsik dan ekstrinsiknya yang mengakibatkan gap ini masih kita rasakan? Ya, betul sekali Ustadz Lutfi ya. Memang itu kalau kita cermati hari ini ya, sebagai ajaran yang punya nilai keyakinan yang tinggi dan berdampak kepada manusia yang unggul, harusnya hal-hal seperti itu tidak boleh terjadi dalam kehidupan umat ini. Ya, gap itu terjadi bisa internal dan eksternal, jadi kayak simbiosis mutualis gitu. Ya, internalnya sendiri tidak meratanya edukasi atau tidak meratanya pemahaman yang diberikan kepada umat secara luas dan merata dengan standar-standar pemahaman yang memang betul-betul mengacu pada Al-Quran dan Sunnah secara murni dan konsekuen pelaksanaannya. Adapun dari pihak-pihak luar tentu pasti ada, karena kan ada ayat Quran sendiri yang jelas-jelas Allah memberikan peringatan, walan tardo angka Yahudu walan Nasoro hatta tattabi'a millatahum. Artinya pihak luar akan terus menggerus gitu. Berarti yang jadi masalah persatuan umat ya, ukhuwah umat ya. Judul ukhuwah memang akhirnya punya tafsir masing-masing gitu. Ada ukhuwah ya hanya kelompok pemahaman sendiri. Ada ukhuwah hanya oleh pergerakannya sendiri. Ada ukhuwah oleh lembaga atau yayasannya sendiri. Padahal Islam secara kafah, kalau dipandang sebagai satu panduan kehidupan, secara keilmuan sangat luas gitu. Kita nggak bisa mengklaim pemahaman kita yang paling benar atau mengtaklid kepada satu golongan yang benar gitu. Tapi kita terus belajar, mencari, mengkaji. Ya kalau Rasulullah bilang kan belajar itu nggak berhenti sampai yang lahat gitu. Saya rasa dengan pemahaman yang merata sama dan betul-betul kafah sesuai Al-Quran dan Sunnah, insya Allah ukhuwah itu bisa terwujud dan bisa terjadi. Karena memang kita nggak bisa pungkiri juga bahwa pelangi banget ya pemahaman terhadap nas itu sendiri. Kemudian berimbas pada munculnya berbagai macam. Saya tidak mau menyebutkan kata firqah sebenarnya, tapi pemahaman kelompok-kelompok ini terhadap nas yang sama sebenarnya. Nas Al-Quran dan teks hadisnya jadi multitafsir sama, tapi penafsirannya bisa jadi berbeda. Sebenarnya penafsiran yang berbeda yang kemudian berubah menjadi kelompok-kelompok yang berbeda ini sebenarnya hal yang maklum. Di fikih ada perbedaan itu. Betul. Di muamalah ada perbedaan itu. Tapi kan sesuatu ini ada perbedaan yang bisa kita tolerir, yang tidak perlu kita besar-besarkan sampai kita memisahkan diri dari yang lain. Ada juga perbedaan yang memang kita anggap cukup prinsip. Itu kita rasa mungkin itu dianggap sebagai faktor internal kita. Tapi juga tekanan dari eksternal ini kan juga luar biasa. Jadi dalam skala yang general bisa kita anggap mungkin di dalamnya kita belum utuh benar. Tekanan dari luar juga luar biasa. Sehingga umat ini seperti gagap dan gugup menghadapi kehidupan pada hari ini. Belumlah selesai Pak Ustadz masalah di persatuan, cara menafsirkan keislaman sebagai sebuah hudan linnas tadi, muncullah era digital.
Ya. Nih, di mana era digital ini menjadi sesuatu yang menurut saya kita tidak bisa melawan era ini. Ya. Kita hanya bisa, bahasa kitanya, melalui zaman ini ya dengan ini. Ya. Menurut Pak Ustadz sekarang, apa tantangan umat ini di era digital hari ini? Ya, betul sekali Ustaz Lutfi ya. Jadi memang di era digital ini ya kita harus pandai memilih dan memilah ya. Memilih artinya satu konten pemberitaan atau informasi yang betul-betul punya nilai kebenaran, yang jauh dari nilai hasad, umbar kedengkian, fitnah dan lain sebagainya. Ya, artinya kalau di luar itu ya harus kita pilih atau kita tafikan gitu ya. Nah, era ini memang era di mana kita harus dapat mengambil satu hikmah kebaikan. Artinya sesuatu yang tidak bisa diambil oleh peran dakwah dalam jangkauan, pandangan dan cakupan yang luas. Mungkin lewat era digital ini kita cukup seperti Ustadz Lutfi diskusi tentang keilmuan, edukasi keagamaan, insya Allah bisa diakses banyak orang dan didengarkan semua orang apa yang diberitakan, disampaikan, pesan-pesan dakwah dan kebenarannya. Nah, menjadi tantangan umat sendiri juga satu hal yang lain ketika media dakwah itu punya campaign, punya misi, ya, punya pesan yang diberikan kepada masyarakat sangat tidak kondusif, bahkan menggerus nilai-nilai keimanan, moralitas dan lain sebagainya. Pornografi, perjudian, bahkan game online. Game online ya. Kecanduan gadget anak-anak luar biasa gitulah. Ini tantangan sendiri buat para penyeru kebenaran atau dai, bagaimana di era digital ini ya kita bisa memanfaatkan, memilah dan memilih dan mengedukasi masyarakat lintas usia ini. Betul. Ya, lintas usia, lintas budaya yang notabene muslim, memang ini arus deras luar biasa yang kalau kita tidak bisa mengambil bagian dari kebaikannya, kita akan tergerus oleh keburukannya. Betul. Ya. Karena memang kalau TV itu ada KPI namanya. Ya, Komisi Penyiaran ya, Indonesia. mensortir ya. Ya, mensortir, mensensor yang pantas, yang nggak pantas, ada undang-undangnya. Iya, iya. Saya nggak lihat bagaimana filtering di medsos. Ya, Tidak ada dari pemerintah yang mensensor YouTube. Ya. YouTube mensensor dirinya sendiri. Betul. Menjadi ukuran yang berbeda. Begitu pemerintah kita membuat undang-undang sensor bagi YouTube misalnya, dengan pemilik YouTube di Amerika sana yang membatasi. Betul. Nilai kebudayaan kita saja dengan Amerika sangat jauh berbeda. Itu mendasari produk hukum yang akan muncul memfilter YouTube ini. Betul. Belum lagi TikTok, Instagram, Twitter, belum lagi ada sekarang Reels, video pendek yang cuma 20-30 second yang kita bisa scroll ratusan kali, 2 jam nggak terasa waktu habis. Menyebar kemana-mana, gampang viral. Menurut Ustadz sekarang, bagaimana cara paling efektif kita membekali masyarakat ini? Pada akhirnya kan nggak ada perangkat dari mana-mana yang membatasi antara kita dengan handphone kita ini. Perangkat undang-undangnya nggak ada. Kuota ada. Handphone cukup oke speknya. Udah diinstal aplikasinya. Apa yang menjadi pagar antara kita dengan konten itu, Pak Ustadz? Ya, Ustadz Lutfi. Jadi, Masya Allah, Subhanallah ya. Ternyata filternya itu fitrah itu sendiri sebagai umat. Dengan Ramadan ini, ya, dengan Allah memberikan hadiah keutamaan dan kemuliaan setiap tahunnya Ramadan ini menjadi benteng, menjadi filter. 1 bulan penuh ini menjadi satu momen buat kita menata diri, membatasi diri, memacu diri, dan memotivasi diri untuk mengukir kebaikan, amal, dan segala kebaikan lainnya. Karena sesuatu yang buruk itu ketika tergerus oleh kebiasaan yang baik, kebiasaan yang bernilai, amal pribadi, amal jama'i, itu akan menggerus tata nilai keburukan yang ada. Jadi kalau Ramadan ini jadi momen untuk memfilter perilaku anak,
perilaku pelajar, perilaku mahasiswa, karena dia akan mengkarantina dirinya dengan saum Ramadan, dengan baca tilawatul Quran, dengan mengakses, nah kembali lagi, sosial media yang konten-kontennya konten edukasi dan konten dakwah, insya Allah dengan niat man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ini menjadi filter yang fitrah gitulah kurang lebih. Alhamdulillah. Jadi memang betul-betul kita harus membuktikan diri sebagai khairul ummah tadi. Ada yang sebagai individu kita. Waktu kita pakai handphone kan itu individu sekali. Yang tahu kan cuman Ustadz Lutfi sama saya secara pemakai ya. Individu sekali. Betul. Tapi waktu kita sedang kumpul sholat tarawih, sholat Idul Fitri, sholat Jumat, itu menjadi unsur berjamaah yang kita harus memperlihatkan sebenarnya kepada orang lain bahwa umat Islam ini bersatu loh. Umat Islam ini. Cuma memang perlu kita autokritik ini bahwa Ramadan itu boomingnya sudah selalu saja. Selalu ya. Boomingnya sudah. Begitu iklan sirup keluar. Ini berarti udah gak lama lagi. Billboard di jalan, TV, radio, iklan semua muncul, boomingnya sudah. Tapi saya menyebutnya istilah blooming, merekah, pemaknaannya belum. Ini selalu jadi PR kita. Bagaimana kita memaknai sebulan ini sebagai dasar 11 bulan yang akan datang. Ini jadi PR. Kalau kita tidak bisa memaknai yang ini, rasa-rasa aja tekor juga. Nemuin 11 bulan ke depan gitu. Jangan-jangan baru tengah Syawal bensin habis. Kayaknya ke sana kita jadi lagi banyak PR. Tapi saya ingin lebih dalam ke bagian digitalisasi ini Pak Ustadz. Saya mengibaratkan secara filosofis ini bahwa kita di era pra-digitalisasi ini kita seperti berjalan di sebuah daratan panjang. Tiba-tiba di hadapan kita ada sungai besar yang deras. Yang di seberang sana ada daratan lagi. Kita tidak mungkin mundur ke belakang. Kita harus selalu so must go on, maju ke depan. Tapi sungai ini deras. Sungainya bernama sungai digitalisasi. Inilah sungai digital. Harus deras ya. Harus deras. Harus utama lagi. Iya, harus utama yang semua orang membicarakan ini. Dan kita tidak mungkin tidak bikin jembatan. Kita secara mikro, secara makro, secara individu dan kolektif harus bikin jembatan, menjembatana ini sambil memastikan diri kita selamat dari arus ini. Sebab kalau kita jembatannya rapuh, kita nyebur, hanyut semua, habis kita ini. Menurut Pak Ustadz ini, apa yang mesti kita persiapkan di zaman era digital ini agar kita tetap bisa menjadi kuntum khairul ummah? Karena kan tiap-tiap umat ini tantangannya beda-beda. Umat terdahulu lain, umat saat ini lain. Umat saat ini agak spesifik. Badannya lebih lemah, umurnya lebih pendek, badannya lebih kecil, banyak penyakitnya, tantangannya luar biasa. Terakhir, mainannya banyak. Umat ini umur pendek, penyakit banyak, badan lemah, mainan banyak. Kira-kira menurut Pak Ustadz ini mengambil momentum Ramadan, apa yang bisa kita lakukan bagi keluarga, bagi masyarakat kita yang juga viewers menonton ini? Apa kira-kira yang bisa kita bekali agar mereka bisa bikin jembatan demi jembatan dan memastikan diri selamat dari sungai digital ini? Iya, betul Ustadz. Jadi memang sebagai pribadi muslim tanggung jawab ini harus menjadi kepedulian kita bersama. Kita harus paham bagaimana tata kelola media dengan manajemen media itu sendiri. Dan kita juga harus paham bagaimana menata dakwah dalam media atau media dakwah itu sendiri. Di momen Ramadan ini, bahkan jauh sebelum Ramadan, mungkin 3 bulan yang lalu, kita sudah memanfaatkan media manajemen dakwah itu dengan konten-konten yang sangat sangat mempengaruhi cara berpikir masyarakat, cara berpikir umat, cara berpikir pelajar, mahasiswa, dengan konten-konten yang punya nilai heroik gitu, yang punya nilai kepahlawanan, yang punya nilai kegigihan dalam perjuangan. Nah, ketika itu udah kita ikut mengimbangi, artinya kan ada option. Ada option, ada pilihan media mana yang enak diakses nih untuk pembelajaran, edukasi dan dakwah.
Kan kalau konten luar biasa ya Ustaz, ya. Anak muda sekarang kan senangnya sentuhannya yang meledak-ledak adrenalin gitu. Untuk konten seperti ini ya kita coba tayangkan di mana di Ramadan itu banyak terjadi perjuangan-perjuangan umat yang luar biasa kalau dinalar pakai akal sehat. Iya. Misalnya perang Badar gitu kan terjadi di bulan Ramadan. Iya. Rasio peperangannya itu Rasulullah memimpin hanya 300-an prajurit mujahid, sementara kaum Quraisy kafir 1000-an. Tapi Rasulullah bisa memenangkan ya tahun kedua Hijriah. Bahkan di tahun ke-8 Hijriah sudah Futuh Mekah gitu. Sudah masuk Di Ramadan juga ya? Iya, di Ramadan juga ya kan. Tarik ke sejarah berikutnya ya, di mana ada satu pasukan yang nggak pernah terkalahkan ketika itu. Pasukan Mongol. Iya. Tidak pernah sampai ada pemahaman keyakinan di tubuh umat Islam. Kalau pasukan ini udah masuk satu negeri pasti kalah. Gitu. Qadarullah ada satu sultan panglima perang Saifuddin Qutuz, Sultan Saifuddin Qutuz yang perangnya terkenal Ain Jalut gitu ya. Itu di bulan Ramadan juga di mana pasukan yang tidak berimbang menghadapi pasukan yang notabene barbar dan Tartar ini yang selalu menang dalam pertempuran kalah di satu kawasan di dekat Palestina. Kita kenal perang Ain Jalut di Ramadan juga. Pada rasio kekuatannya jauh. Begitu juga ketika Tariq bin Ziyad menaklukkan Andalus gitu kan ya. Itu juga di Ramadan. Kita harus meninggalkan negeri kita, menyeberang ke Eropa dan menaklukkan. Lah kalau yang hal-hal seperti ini secara psikologis, historis, dan pengalaman pertumbuhan jiwa dan mental anak muda, selalu kita motivasi dengan hal-hal heroik seperti ini. Harapannya anak ini nggak jadi tadi generasi yang lemah gitu ya. Generasi yang lemah, ada angin ke barat, angin ke timur, orang galau. Benar. Mudah-mudahan ini salah satu selain konten-konten yang lain, misalnya konten olimpiade fisika, matematika, banyak pemenang-pemenangnya lahir dari negeri-negeri yang notabene negeri Islam dan berakidah Islam gitu. Ini kan konten-konten. Makanya memang konteks Ramadan ini ternyata secara historical banyak kejadian besar dan penting yang terjadi. Betul. Dan idealnya itu menjadi penyemangat bagi kita agar kita juga pada akhirnya memperoleh kemenangan. Setelah kita ada di Rajab, ada di Sya'ban, ada di Ramadan, hari ini tinggal 15 hari lagi menjelang. Udah terasa ya udah di tengah ya? Udah di pertengahan. Nanti malam ini yang berkunut, nanti malam doa kunut. Udah kunut. Nanti malam berkunut. Artinya 15 hari ke depan lagi tersisa dan kita akan menuju satu Syawal Idul Fitri yang sering dianggap sebagai hari kemenangan. Tapi saya mau agak dalam kita mengkritisi bagian ini. Kalau kita sukses, katakanlah sukses atau activity kita di Ramadan cukup baik, lalu kita menganggap bahwa Idul Fitri adalah sebuah kemenangan, kemenangan dari apa sebenarnya ini? Siapa yang kita lawan? Siapa yang kita taklukkan? Siapa yang kita kalahkan sampai kita bisa mengucapkan bahwa selamat berbahagia di hari kemenangan. Kemenangan dari apa, Ustaz? Sebenarnya himbauan atau kata-kata yang menyemangati, memotivasi untuk kemenangan itu untuk umatnya luar biasa ya. Selain hari yang fitri itu hari kemenangan yang dijanjikan, setiap sholat 5 waktu kita juga diserukan untuk mengambil bagian dari kemenangan. Hayya al falah gitu. Bayangkan dalam Ramadan semua keterpaduan sarana-sarana amal ibadah ini kita maksimalkan sehingga kita bisa menaklukkan hawa nafsu. Kita bisa mengontrol alur pikir, hasrat. Kemudian keinginan yang betul-betul punya semangat yang tinggi, tapi akhirnya seimbang dengan keimanan yang tinggi juga, balance. Maka setiap muslim yang melewati fase Ramadan ini Allah janjikan fitrah atau kemenangan secara individu. Lah kalau ini setiap muslim sadar, dan bagi yang belum sadar tersadarkan, bisa kita lihat bola saljunya gitu ya. Umat secara parsial melakukan satu kegiatan yang betul-betul dan sungguh-sungguh
untuk meraih kemenangan, dan secara kolegial, secara komunitas, kolektivitas juga melakukan hal yang sama, maka akan terjadi yang namanya satu tatanan kehidupan yang ideal dalam pandangan Islam, dalam pandangan rahmatan lil alamin. Jadi akan menyebarlah kebaikan itu. Walaupun tetap saja dalam realitasnya pasca Ramadan masuk Syawal, tetap saja banyak realitas di umat kita yang masih banyak PR Itu juga. tantangannya ya, luar biasa ya. Misalnya kemiskinan, keterbelakangan, gitu. Dan hal-hal yang lain yang kita rasa umat ini seharusnya tidak di skala ini. Ya. Harusnya skalanya bisa lebih naik lagi dan menjadi pemimpin dunia. Betul. Tapi nyatanya per hari ini yang memimpin dunia rasa-rasanya bukan kelompok Islam. Tapi kelompok yang lain. Ini jadi autokritik kita juga. Dan sebagai menjadi penyemangat untuk kita agar umat Islam membuktikan diri sebagai umat yang rahmatan lil alamin dan bisa menang sebagai umat yang terhormat. Pak Ustadz, tadi mungkin pesan-pesan kepada para viewers, para pemirsa terkait pesan dari Pak Ustadz menuju kemenangan yang dijanjikan itu. Masya Allah. Baik, terima kasih Ustadz Lutfi, para pemirsa. Jadi memang Ramadan ini satu yang sudah Allah berikan dan Allah janjikan. Sebagai pribadi yang betul-betul bisa memahami ini, harusnya kita mengambil bagian kemenangan itu. Tapi 11 bulan ke depan penuh tantangan. 11 bulan ke depan penuh tantangan dalam kehidupan. Karena kita ada di sistem kehidupan yang memang belum ideal dalam pandangan Islam. Kehidupan yang belum ideal, kehidupan yang belum memadai. Pesan saya jangan sampai 1 bulan yang perlu keberkahan ini malah jadi bangkrut di 11 bulan berikutnya. Ya, artinya paling tidak ada 4 hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, ya, bersungguh-sungguhlah dalam panggilan ibadah menurut apa yang sudah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita bersungguh-sungguh dalam beribadah. Yang kedua, kita itu harus bisa mendeteksi di zaman seperti ini mana yang berpotensi menimbulkan maksiat. Jadi kita bukan hanya dituntut untuk menghindari maksiat, tapi potensi yang akan ke arah maksiat pun harus kita hindari. Kemudian yang ketiga, paling tidak kita bangun yang namanya komunitas kesolehan. Ya, kesolehan secara kolektiviti atau komunitas soleh yang akhirnya sesama kita akan menjadi pemacu atau memotivasi untuk selalu fastabaqul khairat, berbuat dalam kebaikan. Paling enggak itu mungkin satu ya yang bisa saya sampaikan ya. Luar biasa, terima kasih banyak. Sebagai pengingat nasihat diri saya sendiri dan untuk teman-teman sekedar berbagi pemikiran. Mudah-mudahan jadi amal kebaikan ya Ustaz Lutfi. Mudah-mudahan. Terima kasih banyak. Sama-sama Ustaz Lutfi. Masyaallah, jazakallah khair, barakallahu fiik. Sama-sama. Pemirsa, para viewers, terima kasih banyak. Kita doakan Ustaz Zul sehat selalu. Amin. Semoga Ramadan tahun ini bermakna bagi kita. Amin. Dan kita masuk Syawal dalam keadaan yang menang. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.